Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Angelia Clarissa Tamara, NPM 234-11013 dari kelas manajemen 23C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang evolusi manajemen dari mata kuliah pengantar manajemen. So, nunggu apa lagi? Mari kita mulai. Stay tune ya. Happy watching. So guys, today we will discuss about evaluasi manajemen. Next, pengantar. Evaluasi manajemen adalah perkembangan yang terus-menerus dalam cara kita memandang dan mempraktikkan manajemen. Dalam presentasi ini, kita akan membahas berbagai jenis manajemen dari tradisional hingga digital, serta bagaimana evaluasi ini memengaruhi cara kita bekerja dan mengelola organisasi. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai manajemen tradisional. Manajemen tradisional adalah pendekatan manajemen yang mengikuti prinsip-prinsip yang telah ada selama berabad-abad. Manajemen tradisional juga cenderung menekankan pada pengendalian dan efisiensi operasional. Yang pertama, pendekatan otoriter dan hierarkis. Yang kedua, keputusan dibuat oleh manajer puncak. Yang ketiga, implementasi keputusan oleh karyawan yang lebih rendah dalam hierarki. Dan yang keempat, menekankan pada pengendalian dan efisiensi operasional. Yang kedua, yaitu mengenai manajemen modern. Manajemen modern merupakan pendekatan manajemen yang lebih terfokus pada pengembangan karyawan dan penggunaan teknologi dalam organisasi. Dalam manajemen modern, karyawan dianggap sebagai aset yang berharga dan harus dikelola dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi. Karakteristik dari manajemen modern antara lain, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga, mengenai manajemen kontemporer. Manajemen kontemporer adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada penggunaan teknologi dan inovasi untuk mencapai tujuan organisasi. Pendekatan ini melibatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, analisis data, dan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan bisnis. Manajemen kontemporer memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan pasar dan lingkungan dengan cepat dan efektif. Yang keempat, yaitu manajemen inovatif. Manajemen inovatif adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada pengembangan ide-ide baru dan kreatif untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan bisnis. Dalam manajemen inovatif, inovasi dianggap sebagai kunci untuk keberhasilan jangka panjang suatu organisasi. Mendorong inovasi, mengembangkan produk dan layanan baru, peningkatan efisiensi dan produktivitas. Next, manajemen berkelanjutan. Manajemen berkelanjutan adalah pendekatan manajemen yang mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi jangka panjang dari keputusan bisnis. Tujuannya adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan. Adapun prinsip manajemen berkelanjutan, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja sosial dan lingkungan, mengurangi dampak lingkungan dan sosial dari operasi bisnis, mengembangkan produk dan layanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambil keputusan bisnis. Yang keenam, yaitu mengenai manajemen strategis. Pengertiannya, manajemen strategis adalah proses perumusan dan implementasi tujuan, kebijakan, dan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi jangka panjang, menyesuaikan dengan gaya belajar individu. Yang pertama, analisis lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, penentuan visi misi dan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, penetapan tujuan jangka panjang dan pendek. Yang keempat, perumusan strategi dan rencana aksi. Yang kelima, implementasi strategi dan rencana aksi. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian kinerja. Kemudian, mengenai manajemen transformasional. Definisi, manajemen transformasional adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada perubahan organisasi secara menyeluruh melalui pengembangan karyawan dan
memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. Karakteristiknya yaitu yang pertama, mendorong inovasi dan kreativitas. Yang kedua, memberikan perhatian pada pengembangan karyawan. Dan yang ketiga, menginspirasi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, mengenai manajemen digital. Pengertiannya, manajemen digital adalah penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen dalam organisasi. Hal ini melibatkan penggunaan perangkat lunak, aplikasi, dan platform digital untuk memfasilitasi proses bisnis dan mengelola data. Adapun keuntungan manajemen digital, yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional dengan otomatisasi proses bisnis. Yang kedua, meningkatkan akurasi dan kecepatan pengambilan keputusan berdasarkan data yang tersedia secara real time. Dan yang ketiga, memungkinkan kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik antar tim dan departemen. And then, kesimpulan. Dalam evolusi manajemen, terdapat berbagai macam pendekatan dan teori yang telah berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dari manajemen tradisional hingga manajemen digital. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, pada akhirnya, tujuan dari manajemen adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam mengelola suatu organisasi. Sekian sedikit penjelasan tentang materi evaluasi manajemen. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye guys. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.